review ya, ya. Iya. Review barang baru. Ya ini aku nggak tahu, nggak paham sama sekali bentuknya apa ini apa Kang? Yang mau diomong apa Kang? Serupa pedang tapi iya. kok aneh gini loh. Piye piye. Serupa pedang. Jadi Piye ceritanya ini pedang khas dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Oh. Tepatnya di daerah Batak. Oh, suku Batak. Ya, suku Batak. Suku Batak. Oke. Nah, Kok pedang ini, bisa asalnya dari piye Kang? Kok iso entuk ini tangannya jenengan piye? ini dari teman. Oh, dari teman. Iya. Nah, terus lanjut Mas ceritanya tentang sejarah ini pedang dari suku Batak ini apa Mas? Dari suku Batak. Pedang ini dinamakan Gajah Dompa. Gajah Domba. Iya. Nah, untuk arti Gajah Dompa sendiri saya belum seberapa paham. Cuman untuk ornamen Gajah Dompa itu seperti ini. Ornamennya. Ini biasanya ada di rumah-rumah suku Batak. Oh iya. Untuk rumah-rumah raja. Rumah Batak. Dan juga ada di bagian ujung bilah seperti ini. Terus yang kok jenengan yang menjadi menarik untuk sampean review apa Mas? Menariknya di sini adalah pedang Gajah Dompa ini adalah pedang yang diciptakan, dia bentuknya ya, kita bahas dari bentuknya. Bentuknya sendiri berbentuk seperti pisau, dia meruncing, Kita dibuka. tipis, dan ukuran iya. Khusus untuk Gajah Dompa ini dia sedikit lebih panjang dari pisau. Lebih panjang. Berapa nih Mas? Kira-kira setengah meter, 40 cm. Kalau bilahnya ini kira-kira 45 cm. 45 cm. Oh, Kurang lebih segitu. berarti dia termasuk Mas. Medium. Iya. Stikam ya berarti. Tapi untuk perang bisa juga itu. Bukan, kalau khusus untuk Gajah Dompa, Nah, bila ini diciptakan untuk ageman. Jadi untuk kalangan para raja. ageman ya Mas. Iya, jadi bukan untuk senjata perang. Ada sendiri yang untuk perang itu namanya pedang, pisau pedang sama alasan. Biasanya yang dipakai. Terus keistimewaan yang lain dari ini Mas, bilahnya ini gitu. Katanya ini kan masuk ageman, otomatis apakah ini juga bilahnya ini apa jenenge tempanya kayak sistem apa Mas? Tempa lipat kayak pedang kayak keris gak ini? Nah, itu istimewanya. Gimana Mas? Kalau di Sumatera Utara, khususnya di suku Batak ini, ya. Kebanyakan pisaunya itu memakai besi mono. Jadi dia nggak pakai besi lain, besi tunggal istilahnya. Dia nggak pakai lipatan, cuman istimewanya dia dilapisi ini semacam apa namanya tembaga di bagian luarnya. Nah ini apa sih Mas sepuh bukan Mas? Bukan sistem kayaknya. sepuhan buatan nggih. Bukan kayaknya. Oh berarti dia murni lapisan. Iya. Berarti dia ikut proses tempa berarti Mas. Sepertinya kalau saya lihat setelah tempa. Setelah tempa. Cuma kayak dilaminasi gitu. Nggih dilaminasi. Mungkin nah, fungsinya apa Mas? Menjauhkan dari Iya. karat. Nggih. Terus jenengan tahu Mas? Kayak ini Kang, gading atau apa namanya tanduk? Ornamen yang dipakai ini kalau dari ujung handle dia pakai tanduk rusa. Terus kemudian di sini ada ornamen lagi, dia pakai kuningan. Tapi kuningannya kok kayak apa namanya? Kuningan kuno. Kuningan sehari. Kayak emas gitu Mas ya. Kayak emas. Kayak emas. Dengan detail Mas. Iya, detail sekali ukirannya. Kalau ini juga tanduk juga Mas? Ini tanduk juga. Tanduk rusa juga yang diukir. Artinya sampai kalau di bagian sampai ujung. belakang ujung. Biasanya di sini dia memakai pelipit atau lapisan kuningan juga. Oh ini Mas. Tapi ini dia pakai lilitan benang kayaknya. Ini saya belum pernah jumpa yang kayak gini. Ini kalau menjenengan tadi kalau tangguh, kalau bahasa kerisnya tangguh, ini era apa Mas? Kuno juga. Iya kuno. Kalau dari besi terus dari kondisi yang ada seperti ini,
kelihatannya sangat kuno ini. Sangat kuno. Iya. Artinya tidak masa kemerdekaan. Oh, bukan bikinan baru. Terus ini kan Kang, ornamennya kan sangat detail. Artinya semua orang-orang suku Batak otomatis ini kayak handmade gitu kan ya? Iya. Terbatas sekali. Terbatas, ya. Apalagi limited edition iya. berarti. Khususnya untuk gajah domba ini sebenarnya yang bisa memiliki atau yang pegang pedang ini sebenarnya harus raja. Dan keturunannya, ya. Tidak boleh dipegang selain raja. Kenapa Mas? Kenapa? Secara mistis atau itu hanya sebagai bentuk tanda strata sosial? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi secara mistis, memang isu dari pedang ini digunakan untuk kewibawaan raja. Istilahnya mengatur inilah, mengatur kebijaksanaan, kewibawaan, macam-macam juga. Komando itu ya. Artinya juga ketika ini juga ngomong secara eksoteris, secara strata sosial. Ini memang ya sebagai tanda bahwa dia ini secara kelas dia ningrat, kelas tingkat dan atau bangsawan gitu Kang ya. Apalagi difokuskan dengan raja. Terus kan ada kan yang diomongkan mereka hari ini. Kayaknya udah gitu aja. Tapi ini gajah domba ini Kang, artinya sistem proses perawatannya Kang, sama dengan keris atau barang Kang, ageman yang lain atau tidak? Nah, proses perawatannya apa? Untuk proses perawatan tradisi di daerah Batak sendiri saya juga masih kurang mendalami juga sih. Kurang mendalami. Cuman untuk perawatan besi sih biasanya cuma dikasih minyak. Kalau setelah dicuci, setelah dipakai dikasih minyak, terus dikeringkan baru dimasukkan. Kayaknya yang ini belum dibersihkan. Ini kan habis dipakai upacara kayaknya. Jadi masih ada bekas darah yang masih nempel di sini juga diambil darah. Nah ini kalau pas waktu proses upacara raja sendiri yang turun untuk motong kerbau atau babi atau untuk itu sistem. Cuman raja yang bisa pakai. Ini berarti kan Kang, jumlahnya terbatas kan? Terbatas. Sangat terbatas. Makanya ini langka. Langka betul. Yang yang jenis gajah domba. Oke. Setiap kan di mana? Kang, ini diwariskan terus atau memang setiap suku di suku Batak kan banyak gitu, klaim-klaimnya banyak. Kira-kira juga mempunyai gajah domba yang masih serupa-serupa atau cuman memang pakemnya ini dong? Sebenarnya ada beberapa motif ya. Motif. Cuman tidak jauh bedanya. Nggak jauh. Mungkin dari ornamen di sarung atau di ukiran di handle itu beda, cuman nggak beda jauh. Iya. Dan yang pasti yang di sini pasti ada ukiran motif gajah domba. Gajah domba. Iya, di sini ya. Kadang di handle-nya juga. Ini yang membedakan pedang biasa sama pedang kalangan raja. Mungkin ada yang pemirsa nanti ada yang lebih punya masukan, silakan tambahin di kolom komentar. Sebenarnya mungkin sementara itu Mas ya mungkin ya. Ya, sementara itu tidak bisa dibahas. Mungkin sementara itu untuk malam ini sepintas kilas, karena ini juga anggap ini kita mereview sebagai bentuk Kang ya melestarikan budaya Indonesia. Pertama itu, yang kedua rasa senangnya kita mendapatkan satu pedang. Sebuah kebanggaan sendiri kita bisa hari ini bisa pegang gajah domba. Ini istimewa sekali masalahnya. Selain terbatas, itu sangat terbatas. Apalagi ini kalau ngomong strata sosial harus miliknya harus terangnya. Dan kita ini orang biasa. Kalau bukan terang nggak boleh. Nggak boleh. Oke, matur mawon, matur suwun Kang. Terima kasih sama-sama. Kang Dalu.